Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu tenaga pengajar dari Universitas Muhammadiyah Jember, yaitu Bapak Iskandar Umari. Oleh karena itu, baik kita sapa terlebih dahulu. Gimana kabarnya Bapak Iskandar? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Iya, siap untuk berbagi informasi dan sharing dengan sahabat Jembermu ya. Insya Allah, insya Allah. Baik Pak Iskandar, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Pemirsa yang ada di depan saya ini adalah Bapak Iskandar Umari, betul Pak ya? Betul Pak. Betul. Jabatan strukturalnya di Universitas Muhammadiyah sebagai Dekan Fakultas Pertanian nih Pak ya. Iya. Kemudian aktivitas lainnya di PDM adalah Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Hari ini hadir di depan kita dan nanti akan membicarakan seputar tentang membangun pribadi yang tangguh. Baik Bapak Iskandar, untuk memberikan gambaran tentang yang akan kita bahas di siang hari ini, monggo kami persilakan untuk memberikan pokok pikirannya terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang telah memberikan kesempatan saya di forum yang sangat bahagia ini. Materi utama kita hari ini bagaimana kita membangun pribadi yang tangguh, karena karakter tangguh ini sangat penting di dalam kehidupan kita keseharian. Ya. Karena ini ada terkait dengan soft skill, jati diri seseorang. Mungkin secara akademik, secara hard skill, seseorang mungkin sudah banyak memenuhi standar itu, bahkan mungkin sampai S3. Tapi kadangkala seorang sarjana, baik itu S1 atau S2 maupun S3, kadangkala karakter tangguh itu tidak mereka miliki. Ya. Tidak mereka miliki, sehingga banyak hal yang kadang-kadang secara hard skill mereka itu sudah dianggap selesai. Ya. Tetapi karakter tangguhnya belum terbangun, sehingga pada saat masuk di dalam dunia kerja atau di tengah-tengah masyarakat, itu banyak sekali kita lihat para sarjana kita itu banyak yang gagal, baik itu membangun usaha mandiri maupun bekerja di bidang tertentu atau menjadi dosen, karyawan dan sebagainya. Banyak yang gagal karena karakter tangguhnya belum terbangun dengan baik. Sehingga tatkala menemukan masalah yang ada di lapangan itu kadang-kadang menyerah, gampang putus asa, kan gitu, sehingga mundur ke belakang. Nah, ini yang paling penting. Nah, kita di Universitas Muhammadiyah itu ada suatu kegiatan, yaitu secara sistematis dibangun di Universitas Muhammadiyah itu adalah membangun soft skill secara berkelanjutan untuk setiap mahasiswa. Oleh sebab itu kita berharap tatkala mereka jadi sarjana itu menjadi sarjana yang paripurna, yaitu memiliki kemampuan hard skill yang hebat dan juga memiliki kemampuan soft skill juga yang bagus. Itu harapan kita. Baik, terima kasih Pak. Berkaitan dengan soft skill, agar mengantarkan entah mahasiswa, entah manusia yang lain-lainnya gitu kan ya, menjadi pribadi yang tangguh, itu kan tentu ada syarat-syarat terlebih dahulu yang harus dipenuhi untuk mengantarkan kepada dia mempunyai kemampuan soft skill. Kira-kira yang pernah dialami oleh Bapak atau oleh mahasiswa Bapak, atau bahkan secara teoritik untuk mengantarkan manusia itu mempunyai kemampuan soft skill. Oke, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang pemirsa yang saya hormati, sesungguhnya secara filosofi manusia itu berasal dari sesuatu yang sangat tangguh.
Iya, iya, iya. Jadi secara jati diri sebetulnya kita ini adalah sudah diciptakan Allah pribadi yang tangguh. Saya mau kembali kepada asal mulanya manusia diciptakan oleh Allah. Iya, 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 iya. Manusia itu kan diciptakan dari Allah dari pembuahan sperma ke ovum. Iya, iya, iya. Nah, secara medis gitu ya, secara medis sperma itu yang mampu membuahi ovum itu tidak boleh kurang dari 200 ml. Iya, 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 iya. Kurang dari 200 ml itu tidak terjadi pembuahan. Nah, setiap 1 ml itu ada sekitar 20 juta ekor sperma. 20 juta ekor sperma. Kalau 200 ml berarti 4 miliar Ya, sperma. Nah, jumlah itu sungguh sangat banyak. betul, betul. Nah, apa yang terjadi? Dari 4 miliar sperma itu, Pak, itu hanya 1 sperma yang membuahi ovum. Berarti yang itu yang unggul, Nah, yang luar biasa, Pak. Artinya secara hakikat, kita ini adalah manusia yang unggul dari penciptaannya. Karena kita berasal dari sperma yang unggul. Sperma yang bisa berkompetisi, bersaing dengan 3 miliar, 99 juta. Iya. Mengalahkan yang lain ya. Hanya Iya. cuma 1, Pak. Jadi satu ini pemenangnya yang jadi kita ini, Pak. Yang jadi kita itu artinya sperma menjadi pemenang gitu. Berarti kita ini adalah secara fitrah orang hebat itu, Pak. Ya? Orang hebat berasal dari sperma yang terpilih, yang unggul. Betul, betul. Nah, kenapa dalam perjalanannya? Nah, Ya, ini betul. jadi bermasalah itu. Kenapa dalam perjalanannya banyak kita menjadi tidak gampang putus asa, menyerah dan sebagainya. Betul, betul. Nah, oleh sebab itu saya sering berkelakar dengan mahasiswa, ya jangan salahkan bapakmu. Kalau dalam perjalanan kita tidak unggul. Karena bapak kita, orang tua kita, itu sudah memberikan cikal bakal, yaitu sperma yang terbaik Yang untuk terbaik kita. ya. Itu Bapak, sesungguhnya. Baik Bapak ya, kita ini adalah secara fitrah adalah orang-orang yang hebat. Iya, ya. yang hebat. Karena dari sekian sel itu kita ini adalah pemenangnya. Pemenangnya. Kan begitu Pak ya. Iya. Nah kemudian setelah kita lahir dari rahim ibu kita, kalau di dalam penjelasan hadis itu kan, kemudian pengaruh fa'abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Jadi kedua orang tua itu yang akan membawanya apakah dia Majusi, Nasrani, ataukah Yahudi. Berarti pengaruh kedua orang tua setelah kita rahim itu sangat potensial untuk mengantarkan kita menjadi orang yang lebih sukses lagi. Namun menurut teori pendidikan itu kan tidak hanya kita sukses kita itu tidak hanya dididik oleh keluarga orang tua. Ada namanya juga lingkungan sekolah yang mempengaruhi kita. Ada lingkungan masyarakat yang mempengaruhi kita. Kemudian membentuk pribadi kita yang seperti ini. Kira-kira kalau menurut Bapak konsep apa yang kira-kira nanti mengantarkan seseorang itu dari pribadi secara fitrah itu tangguh, bagaimana ketangguhan ini tetap dipertahankan dengan melihat 3 lingkungan ini, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan itu menurut pandangan saya bahwa mereka itu pada pribadi-pribadi itu jangan gampang menyerah. Karena kalau kita kembali ke asal, coba kita lihat hakikat sebuah mutiara. Ya. Mutiara gitu ya. Mutiara itu apa yang kita kenal dengan intan. Kita lihat cikal bakal terbentuknya intan. Intan itu terbentuk di dalam perut bumi, Pak. Perut bumi yang mengalami proses tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Betul. Jadi intan itu berasal dari batu, sebongkahan batu. Betul. Karena di dalam proses di dalam perut bumi itu mengalami tekanan dan suhu yang cukup tinggi. Dan kalau dia bertahan dan tidak hancur, dia akan menjadi sebongkah intan. Iya. Yang kualitasnya itu sangat batu yang sangat berharga. Batu yang sangat berharga. Nah, jangan lihat intannya, atau jangan kita lihat seseorang yang sudah berhasil, tapi
Tapi coba kita lihat proses terbentuknya dia itu. Betul. Orang yang sukses itu bagaimana? Sama hal dengan pembentukan intan. Nah, apabila batu itu tidak mampu menahan tekanan dan suhu yang tinggi dalam perut bumi, maka dia akan menjadi pasir. Menjadi pasir ya. Pasir. Ya, tidak terlalu berharga ya. Bayangin, bedakan dari asal yang sama, dari sebongkah batu yang sama yang ada di dalam perut bumi, tetapi prosesnya yang sama, yang satu kuat dan tahan menahan tekanan dan suhu tinggi, maka dia berhasil menjadi intan, menjadi permata. Menjadi permata yang sangat berharga. Yang kalau kita nilai itu tiada tarahnya. Betul. Satu keratnya itu kan kira-kira sekarang itu antara sampai 3-5 juta per kerat. Bayangin pasir. Yang itu memang dihasilkan dari proses yang sama, tidak kuat menahan tekanan dan suhu yang tinggi, dia jadi pasir. Yaitu kan dihargai berapa, satu truk hanya berapa ratus ribu saja, 400-500. Nah, itulah gambarannya, gitu loh Pak. Gambarannya manusia hari ini kita itu. Kalau kita kuat dan tahan, yang memiliki ketangguhan, insya Allah kita akan menjadi seorang menjadi yang berkualitas intan itu. Nah, apapun yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat, kalau memang kita memang berasal jadi intan, ya tetap saja berkilau, Pak. Iya, berkilau, Pak ya. Tetap saja berkilau, gitu. Bahkan menjadi hiasan di rumah saya, dipajang di tempat khusus. Sebalinya kalau pasir lah menjadi bangunan yang tidak berserakan di mana-mana. Nah, sebagian besar kita ini karakternya pasir, Pak. Bukan intan. Iya. Sebagian besar kita ini yaitu karakternya tuh pasir. Terlalu tawadhu, Pak, menyikapi potensi kita ini. Tidak ingin menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang hebat sesungguhnya, gitu kan ya. Artinya saya kembali ke belakang. Kalau kita mau menjadi seorang berkarakter intan, ya artinya kita harus berani menghadapi tantangan dan rintangan itu. Jangan gampang menyerah, Pak ya. Itu prinsipnya itu. Dalam Al-Quran itu kan la tayasu mir rauhillah, kan gitu, Pak ya. Prinsipnya itu. Jadi apabila kita gampang menyerah, putus asa, ya kita tidak akan pernah menjadi seorang intan. Betul. Tetap saja kita menjadi seorang pasir itu yang dihargai masyarakat dan diletakkan dia di mana-mana gitu ya. Kayak ala kadarnya. Ada kadarnya enggak gitu ya. Baik, Pak, dalam perjalanan hidup ini di dunia ini kan tidak hanya kita. Ada ribuan bahkan berjuta-juta orang. Dan dalam kehidupan ini berkompetisi, Pak, ya, untuk menjadi pemenangnya. Nggak usah jauh-jauh lah, di satu instansi kan gitu kan, Pak ya. Masing-masing di antara kita berkompetisi untuk menjadi pemenangnya. Tentu kemampuan hard skill katanya Bapak tadi itu tidak menjadi satu-satunya syarat mengantarkan seseorang itu menjadi pemenang dan sukses. Tapi harus ditopang dengan soft skill, ya. Nah, kira-kira di samping orang itu tidak mudah menyerah, gitu ya, untuk sukses, aspek-aspek yang lain yang perlu untuk dibangun agar menjadi orang yang diperhitungkan di tengah-tengah komunitas, atau kalau kita bicara dalam skala kecil di tempat kita kerja, jadi kita itu diprioritaskan di tempat kerja kita, itu kan, di samping persyaratan hard skill itu yang dimiliki, soft skill yang lain itu yang harus dipersiapkan. Salah satu karakter yang lain yaitu di samping tangguh, yang harus bekal yang harus dimiliki oleh seseorang supaya dia bisa tetap eksis di tengah masyarakat, yaitu leadership dan kejujuran. Leadership dan kejujuran, ya. Itu yang hari ini kayaknya juga agak langka saya di ingat, tengah masyarakat kita. Kalau bicara kejujuran itu adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu bersifat sidik, gitu ya. Hari ini itu mulai hilang, Pak. Sudah mulai hilang, ya, di tengah masyarakat. Kita mau menyinggung. Orang ketika mau menjadi pemimpin, menyampaikan platformnya, berkampanye dari A sampai Z, dan itu yang baik-baik. Ketika jadi ternyata apa yang terjadi, ya kita lihat sendiri, gitu kan ya. Berarti kejujuran itu sesungguhnya sesuatu yang tidak boleh hilang dari kita, gitu kan, Pak ya. Itu merupakan jati diri seseorang, Pak. Itu syarat mutlak.
bagi seseorang ingin menjadi pemimpin yang sukses? Nah, coba saya minta contoh di instansi Bapak. Orang yang jujur kemudian yang mengantarkan mereka menjadi orang yang sukses, gitu kan ya. Bapak kan bisa cerita walaupun tidak harus menyebut subjeknya orangnya. Oh, gini-gini. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita mengambil sifat jujur dari seseorang. Ya, saya pikir di Unmu itu banyak sebetulnya pemimpin-pemimpin yang amanah, jujur kan gitu ya. Saya pikir kita ambillah dari beberapa pimpinan terbaik di Unmu itu, misalnya rektor kan gitu ya. Beberapa rektor kita, saya pikir karakter itu sudah ada, dimiliki, Pak, ya. Sudah dimiliki. Mungkin dari beberapa periode belakangan inilah itu karakter-karakter jujur, amanah itu sudah terbang, sehingga bisa kita lihat perkembangan Unmu karena di pimpinan yang semacam itu ya berkembangnya juga itu sangat cepat karena orang yang dipimpin itu mendukung sepenuhnya. Kan gitu ya. Jadi pemimpin itu tidak akan pernah sukses apabila orang yang dipimpin itu tidak mendukung sepenuhnya. Untuk didukung sepenuhnya itu ya karakter amanah, jujur, dan itu tadi itu yang harus ada di dalam seorang pemimpin gitu. Gitu ya. Ya mulailah misalnya dari Pak Amin, Pak Hasmi, dan sekarang ada Pak Hanafi. Saya pikir karakter-karakter itu sudah nampak. Gitu, Pak. Nah, baik Bapak. Kadang sifat jujur, amanah, tabligh fatona itu dimiliki oleh kita. Namun kadang ketika dihadapkan dengan realitas sosial yang begitu panas, yang begitu menjanjikan, yang ya macam-macam lah, yang sifatnya ujian kan kita. Contoh umpamanya Pak, asal sulit-sulit ya. Orang yang masih belum masuk di dunia politik, berpikirnya idealis, tindakannya normatif, gitu kan ya, selalu di track yang benar. Tapi ketika masuk di dunia politik, gitu kan ya, walaupun dulu orangnya baik, katakanlah baik ya, tapi kemudian terbawa oleh arus yang ya syarat dengan kepentingan. Jujurnya lambat laun mulai terkikis, amanahnya lambat laun mulai terkurangi, dan yang lain-lainnya. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kira-kira Pak faktor sosial atau keadaan mempengaruhi sifat asli seseorang agar orang ini di samping tangguh tapi tangguhnya sesuai dengan real kebenaran gitu kan. Nah, jalur kebenaran. Ya inilah memang dunia itu kan menjanjikan dan menggoda. Selalu menjanjikan dan menggoda. Nah, kadangkala itu yang menyebabkan seseorang itu menjadi lupa. Tatkala kita itu kadang-kadang begini, Bapak. Banyak orang yang kuat, tabah, itu tatkala dia dalam keadaan kekurangan. Belum ada ujian. Belum ada kesempatan. Saya ingat dulu teman-teman bicara begini, ketika Pak Soeharto itu lengser, akhir-akhir ini orang banyak mengatakan itu kan waktu dulu Pak Soeharto KKN, sekarang sudah mulai dirasakan. Ternyata orang berkeluar-keluar seperti itu karena belum ada kesempatan. Coba setelah era reformasi, semua orang bisa mempunyai akses ke kekuasaan, kan ya. Banyak yang mengatakan kayaknya lebih serakah dengan orde lama, dengan orde baru. Artinya kan begini, memang kita manusia itu lebih sabar, lebih kuat pada saat dia terbatas, kondisi terbatas gitu ya. Nah, tapi kita kadang-kadang tidak cukup sabar gitu ya, dan gampang tergoda pada saat kita memiliki peluang yang besar. Dan gitu, Pak. Nah, ini yang memang sering kelemahan kita semua mungkin. Semua. Jangan-jangan kita yang ada di sini juga hampir sama seperti khawatir juga kita menyebut itu karena kita mungkin belum ada kesempatan. Belum ada kesempatan. Belum masuk ke dunia itu, Pak ya. Tapi saya pikir ada dua hal yang memang tadi salah satu yang memang harus kita bangun
Barangkali itu untuk mencegah diri kita tidak masuk ke dalam hal yang semacam itu. Ya, yang kita kebangun itu adalah yaitu apa itu tadi soft skill kita itu yang kita bangun yang kuat kan gitu ya. Di samping memang nilai-nilai agama yang kita pahami selama ini itu betul-betul tidak hanya sekedar dalam bentuk pengetahuan yang ada di otak kan gitu ya, tetapi betul-betul kita apa ya jalankan, kita taati di dalam kehidupan keseharian kita gitu ya. Saya yakin yang selama ini pemimpin-pemimpin baik kita juga begitu banyak. Tapi kalau kita tanya, dia pasti mengatakan bahwa saya takut. Saya takut karena nilai-nilai religius di dalam diri saya itu yang membatasi saya untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Saya pikir itu. Ya. Di samping memang karakter soft skill yang itu adalah ketangguhan, memang untuk mengantar orang sukses itu mau tidak mau karakter ketangguhan itu harus terbangun di dalam dirinya. Kalau tidak ada karakter itu, saya sangat yakin dia akan pasti mundur dan putus asa. Termasuk orang yang gagal. Mundur. Atau yang lebih saya kenal itu mutaber, mundur tanpa berita. Awalnya muncul gitu ya, lama-lama menghilang. Kenapa? Ya karena sifat tangguhnya tidak ada. Mutaber itu mundur tanpa berita. Tahu-taunya beliau sudah sakit kan gitu. Entah kemana awalnya kan gitu kan. Nah, baik, tentu masing-masing di antara kita ini ingin selalu eksis dan bahkan survive, Pak. Lebih-lebih dalam kehidupan mampu memberikan manfaat kepada diri kita, keluarga, pun juga kepada orang lain. Nah, sekarang masuk pada dunia kerja, Pak. Ya, kalau kita lihat di pengumuman, kemudian ada persyaratan. Salah persatu persyaratannya lulusan perguruan tinggi ini dengan IPK begini kan gitu ya. Jarang saya melihat di persyaratan tersebut dimunculkan soft skill-nya itu, Pak ya. Nah, padahal katanya tadi tanpa soft skill seseorang itu tidak akan sukses. Monggo, gimana dengan melihat peluang di dunia kerja yang tidak mencantumkan syarat soft skill itu? Hard skill memang penting, Pak. Nah, kalau masuk ke dalam dunia kerja, kenapa saya penting? Karena itu kan menjadi persyaratan administratif. Jadi saya titik tekannya menjadi persyaratan administratif, tapi tidak menjadi satu-satunya mengantarkan dia ketika masuk sukses. Gitu, Pak, ya? Jadi tidak menjamin, itu bukan persyaratan dia untuk sukses. Syarat untuk dia sukses itu adalah soft skill-nya. Ditambah lagi dengan soft skill-nya. Karena begitu dia diterima, begitu dia terima menjadi karyawan pegawai, hard skill-nya sudah selesai. Karena sudah melalui seleksi administrasi. Selesai sudah. Tapi begitu dia masuk di dalam dunia kerja, yang membuatkan dia sukses atau tidak, itu adalah soft skill-nya, bukan peranan. Itu lebih kurang 95% adalah soft skill-nya, bukan hard skill-nya. Karena hard skill-nya sudah selesai. Pada saat dia sudah diterima pada saat bekerja itu. Sehingga banyak sekali coba kita lihat orang yang S3 dan sebagainya, begitu masuk dia kalah dengan orang yang mungkin hanya R1 bahkan tidak sampai sarjana karena memang dia dibesarkan mengembangkan jati dirinya betul pada saat sebelum masuk bekerja itu adalah betul-betul dia fokus dengan pengembangan soft skill-nya itu, Pak ya. Pasti kita lihat kalau orang background orang yang sukses memegang jabatan tertentu, kalau kita tarik ke belakang, pasti mau tidak mau dia adalah orang-orang yang hebat yang berkecimpung di dunia soft skill pada saat itu, Pak, belakangan itu. Nah, itu baik, Bapak ya. Nah, setelah kita masuk di dunia kerja, kemudian bersosialisasi di masyarakat, maka yang menjadi dominan itu adalah aspek komunikasi dan interaksi, kan ya. Nah, itu kan salah satu kecakapan soft skill. Bahkan mohon maaf, di dunia politik ya, khususnya di partai politik itu
saya banyak mendapatkan itu justru orang yang sukses itu karena dibangun dari dua aspek ini, dari komunikasi dan interaksi, yang ujung-ujungnya melahirkan yang dikatakan network, jaringan. Sehingga kalau di politik itu siapa yang mempunyai jaring luas, dia yang sukses karena terkait dengan dukung-mendukung, gitu kan Pak ya. Jadi dengan demikian persoalan-persoalan administratif itu walaupun dipandang penting, tapi masih kalah penting Pak ya daripada soft skill, kan begitu Pak? Betul Pak, betul Pak. Apa yang Bapak sebutkan tadi itu, komunikasi, membangun jaringan, itu adalah hal-hal yang terkait semua dengan soft skill. Nggak ada satupun yang terkait dengan hard skillnya itu. Nah, karena di hard skill kita tidak pernah diajar membangun jaringan, berkomunikasi, tidak ada itu. Hanya meningkatkan prestasi Padahal banyak Pak kadang Pak ya di perusahaan, di kantor, prestasi kerjanya bagus, tapi itu akhirnya kerja di situ-situ saja, tidak menjadi pemimpin. Enggak. Nah, karena begini Pak, karena menjadi pemimpin itu, kalau saya melihat itu Pak ya. Jadi pemimpin ujung-ujungnya adalah orang yang banyak bisa memberikan manfaat ternyata Pak ya. Nah dan untuk memberikan manfaat itu salah satunya katanya tadi itu dia harus mempunyai kemampuan komunikasi dan interaksi ya. Nah sekarang masing-masing di antara kita ini kan pemimpin Pak. Betul. Saya Bapak pemimpin di keluarganya. Paling tidak pemimpin diri sendiri. Pemimpin diri sendiri. Kalau diperhitungkan pemimpin di masyarakat. Kalau di lembaga kita bekerja ya pemimpin di lembaga kita. Nah, begini Bapak sekarang. Katanya tadi menjadi pemimpin itu tidak lepas dari yang namanya legitimasi, ya. Dan legitimasi itu dibangun atas dasar trust, kan gitu Pak ya, atas dasar kepercayaan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau ada seorang pemimpin, gitu ya? Nah, yang tidak dibangun atas dasar trust, tiba-tiba dia menjadi pemimpin. Trustnya di orang-orang yang dipimpin itu masih belum tumbuh dan terjadi. Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin agar sukses memimpin anak buahnya atau orang-orang yang di bawahnya? Inilah istilah kita dulu itu kan pemimpin yang dikarbit. Pemimpin yang dikarbitan kan gitu ya. Karena memang dia tidak dibangun dari proses. Dari proses Pak ya. Pemimpin yang baik itu kan didapati atau diperoleh dari proses. Dari proses ya. Dari proses. Nah, kalau dia diperoleh dari proses, pastilah dia akan menjadi pemimpin yang baik dan dia juga akan didukung oleh kolega dan orang di sekitarnya. Nah, tapi kalau pemimpin karbitan tiba-tiba muncul itu pasti akan banyak hambatan dan rintangan yang akan dia hadapi. Nah, kalau itu nanti dia tidak siap dan tidak kuat dan saya katakan tidak memiliki karakter yang tangguh, pastilah dia akan putus asa dan bahkan mungkin nanti otoriter. Sifatnya jadi otoriter dan otoriter karena dia untuk mempertahankan eksistensinya satu-satunya karena berkomunikasi tidak pandai, melakukan pendekatan juga tidak cantik, ya pasti salah satu alat yang paling gampang dia gunakan seorang pemimpin itu adalah otoriter. Nunjuk. Otoriter. Berarti dan itu tidak sehat jadi pemimpin yang semacam itu gitu ya. Jadi membuat semua yang ada tidak tenang. Tercipta gibah di mana-mana. Jelas itu kan, Pak, jelas itu Pak. Ya. Tapi kalau pemimpin muncul dari bawah dan itu disukai oleh orang yang dia akan pimpin, pasti semuanya akan mendukung. Mendukung. Pasti. Sehingga nanti yang namanya soliditas dan kekompakan itu tercipta. Pasti terbangun. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan sofan ka'annahum bunyanun marsus. Benar itu. Tercipta yang namanya soft atau soliditas seperti bangunan yang tersusun dengan rapi. Benar. Nah, terakhir Bapak ya. Bapak ini adalah orang yang sangat berprestasi. Mengapa saya katakan berprestasi? Untuk sampai kepada menjadi dekan, pimpinan dekan itu kan tidak mudah Pak.
ada proses yang panjang. Di samping katanya tadi hard skill harus dimiliki, gitu kan ya. Kemudian juga soft skill harus dimiliki. Kira-kira berdasarkan pengalaman Bapak, saran apa kepada semua masyarakat yang notabene kemampuan hard skill maupun soft skillnya ini yang bervariasi, ya minimal seperti Bapak lah kan gitu ya, mempunyai jabatan strategis yang memungkinkan nanti untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau pengalaman saya, memang di dalam hal hard skill, pengetahuan atau keilmuan itu sangat penting, memang iya. Pasti harus itu. Tetapi jangan lupa juga pengembangan soft skillnya, itu yang hal paling penting lagi. Nah, pengalaman saya kalau memang saya dulu sejak SMA itu sudah aktif di organisasi kemasyarakatan. Nah, saya waktu SMA saya di SMA Muhammadiyah 7 Palembang. Nah, saya aktif di apa itu IPM. Saya aktif di IPM. Gitu ya. Di samping aktif di IPM juga pernah aktif juga di Pelajar Islam Indonesia. Pelajar Islam Indonesia. Mungkin sekarang agak susah kita cari. Tapi dulu sangat banyak eksis kan gitu ya. Karena banyak juga pemimpin-pemimpin besar masa lalu itu jebolan dari dua organisasi yang disebut belakangan tadi, PI dan IPM itu. Nah, kemudian waktu di perguruan tinggi, nah saya juga aktif di pengembangan soft skill jati diri saya juga di HMI. Kemudian juga di Pemuda Muhammadiyah. Kesimpulannya, memang untuk menjadi pemimpin itu tidak semerta-merta kemudian saya harus muncul menjadi begini, tapi ada proses yang panjang untuk itu memang. Salah satunya belajar mengabdi, berorganisasi kan belajar mengabdi. Betul. Teman saya itu mengatakan begini, Pak. Jadi aktivis itu ngurusi orang lain, ngurusi organisasi sebelum urusan sendiri selesai. Betul. Tapi itu jangan lihat prosesnya, tapi jangan lihat hari ini, tapi lihat proses itu. Jadi kalau memang mau orang yang sukses itu melalui proses. Tidak mungkin seperti membalik telapak tangan. Jadi kalau mau jadi orang yang sukses itu ya ikuti proses. Ikuti proses. Gitu ya. Ikuti proses itu. Kalau mengikuti proses, insya Allah kita akan tetap eksis gitu ya. Ya saya alhamdulillah diberi kepercayaan di Unmu kan gitu ya. Saya pernah juga menjabat wakil rektor 3 itu 2 periode kan. Pernah jadi wakil rektor 3 Pak ya. Iya, 2 periode. Pada saat Pak Sucipno jadi rektor, almarhum saya jadi wakil rektor 3. Kemudian pada saat almarhum juga Pak Yusnan Arigayo, saya juga pernah jadi wakil 3. Nah, jadi saya tapi nikmat. Kalau diingat di belakangan, saya rasanya masih mau kembali ke belakang. Artinya mengingat masa lalu itu kan ada romantisme dengan layar bersama teman-teman kan gitu ya, untuk mengembang jati diri kan gitu ya. Mengembangkan jati diri. Orang mengabdi itu payah. Itu pasti mengatur waktu. Pasti itu. Tapi bagi orang yang memang sudah passionnya di situ justru nikmat Pak ya. Terima kasih Bapak. Baik saudara sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata harapan dari Bapak kita yang ada di tengah-tengah kita ini untuk menjadi orang yang tangguh itu ada banyak proses ya. Benar. Salah satunya Bapak itu mulai dari sejak SMA ini sudah mengabdikan diri di organisasi sampai di perguruan tinggi. Sehingga ketika dia mengabdi di tempat bekerjanya, akhirnya diprioritaskan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih Bapak. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Barangkali ada closing statement ya, yang paling terakhir yang mau disampaikan oleh Bapak kepada publik. Terima kasih Bapak Ibu, pemirsa yang saya hormati, bahwa kata kuncinya begini. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, yang sukses, ikutilah proses. Saya selalu mengatakan begini,
seorang nakhoda yang tangguh, gitu. Seorang nakhoda yang tangguh itu tidak akan pernah diciptakan atau dihasilkan dari laut yang tenang. Tidak akan pernah dihasilkan dari laut yang tenang. Seorang nakhoda yang tangguh itu dia akan dihasilkan dari ganas ombak yang besar. Kalau dia keluar sukses menghadapi ombak yang besar, tidak tenggelam, dia pasti menjadi nakhoda yang tangguh. Nah, pemimpin sama dengan seorang nakhoda. Seorang pemimpin yang dihasilkan dari proses, pastilah dia menjadi pemimpin yang hebat. Itu saja saya pikir. Terima kasih Bapak Iskandar yang telah berbagi pengalaman serta teorinya dengan kita semua. Mudah-mudahan yang kita bicarakan di siang menjelang sore ini banyak manfaatnya bagi kita semuanya. Sampai di sini, terima kasih Bapak sekali lagi. Sama-sama. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.